Ya, ada G, Natko, dan juga Cloudmoon. Famous from Malaysia. Bahkan sempat di interview kan, dan di-up juga sama sosial media di MPL ID official. Iya. Top 3 katanya, gold laner di MSC WC. Nomor 1 kalau kata Natko itu Innocent, nomor 2-nya Eman, nomor 3-nya gua. Waduh. Oh, dia naruh di nomor 3 ya? Dia taruh kamera kemana lah nanti ya? Oh, humble. Humble. Kamera di mana? Gak tahu, di sakunya berarti. Terus yang lain, oh mantap. Wah, dimasukin kantong. Iya, masukin kantong sama Dimasukin dia. kantong. Dia mana tahu dari kantong. Langsung dimulai aja nih memesnya. Tapi seru juga ngeliat mereka sekarang akan beradu juga untuk memperjuangkan kalau mereka ini 2-0 cepat. Wah, mereka bisa memilih dengan enak kan. Kalau ini menang, nextnya menang lagi. Bracketnya jangan lupa udah ya. Oh iya, bracketnya. Saya beli itu, Hilda di band. Wah, Ada hawa-hawa Nolan nih. Hawa Assassin. Hawa-hawa assassin bisa keluar sekarang. Nolan yang lagi mahal itu ya? Benar. Nolan yang sangat laris di legend Malaysia. Oh ya. Ya, salah satu legend yang memang sangat hobi menggunakan Nolan. Bahkan Nolan itu lebih laris daripada Fredrin gitu by the way. Iya. Fredrin sekarang udah mulai dilupakan ya. Fredrin dilupakan sekali karena farming speednya sangat rendah dia sekarang. Ya, berarti lagi menghilang dari lane ya, sementara waktu ya. Tapi Freya dilepas ya, lumayan berani. Dan langsung di first pick. Di antara pilihan-pilihan yang bejibun itu, dengan ngepick Freya di awal, apakah memang ini playstyle mereka dari wildcard? Yes, Ke bawah. benar. Lalu seperti apa sih permainan mereka dengan Freya-nya kalau boleh di-remind nih ya? Dia bakal lebih berani sih buat tabrak, apalagi EXP lane-nya. EXP lane-nya di sini bakal jauh lebih kerja, karena setahu EXP lane dari Falconer juga Yucong lagi tadi seperti Ben kan. Jadi kayak kalau memang dikasih nih EXP lane yang bisa berantem, ini bakal kuat banget. Karena kan kita tahu sendiri Falcon Spire punya Sanji ya. Sanji. Oh, dia pakai Link. Bukan Nolan. tapi Link masih Link. 11-12. 11. Assassin dengan gerakan cepat. Bahkan lebih baik sih buat di patch sekarang udah jujur ya. Iya. Kalau lihat Link sekarang sangat-sangat bagus sekali. Ditambah lagi dengan kekuatan dari item-item yang sangat terkoneksikan dengan pasifnya Link juga. Ada Berserker Fury, Husklow, terus nanti next dia juga bisa ke Endless Battle, atau bahkan nanti nextnya bisa ke Great Spirit juga boleh sebenarnya, gak ada masalah nambahin lagi critical chance-nya. Tapi kayaknya Husklow dan Berserker Fury udah cukup. Karena kan dari Finch Point dia punya pasif juga tuh, nambahin critical. Tapi kalau bersekernya juga kan udah dapat buff kemarin. True damage. Ada true damage di sana. Ya, dan Eudora tampaknya memang lumayan mahal ya untuk Famous. 2 kali di pick dan bahkan masuk ke dalam pick atas sekarang buat Eudora. Nah ini buat yang nanya ya, kenapa sih bang kok tiba-tiba mereka suka banget ya nge-pick Eudora? Berarti di screen udah terjadi nih. Pertama mungkin ya kita nggak sejauh-jauh ya ngeliat tim Famous ya, tapi kita tunggu aja nanti siapa tim-tim yang kebetulan bootcamp di Malaysia juga. Dan udah ada 2 tuh yang kemarin terspot tuh. Ada satu tim Spirit, yang kedua ada Aurora Gaming dari Turki. Wah ini. Ngumpulnya di Malaysia. Ngumpulin di Malaysia. Tapi apakah mereka akan saling scrim? Ya, saling bertukar informasi atau scrim aku nggak tahu sih deh, tapi ya Nanti kita so far harusnya dapat. Sabila tanyain. Boleh juga tuh. Oke, ngebahas dengan adanya 3 pick kiri, 3 pick kanan udah keluar Esmeralda muncul untuk melawan Freya. Iya bisa jadi, tapi Freya kan bisa di gold juga ya. Jadi masih tentatif meskipun ya memang sekarang rata-rata itu Freya ditaruh sebagai EXP lane. Tapi Esmeralda kan baru dapat sedikit adjustment juga, ada buff juga buat Esmeralda. Maafnya sih gila. Dan menurutku cukup oke banget untuk Esmeralda. Mau head to head pun dengan Freya, dia masih bisa tahan kok ya. Ya, Freya dan Cho ya jangan lupa ya, dia kan dua-duanya memproduksi shield. Dan itu nanti bakal dimakan sama Frostmourne shieldnya juga dari Esmeralda. Ditambah jangan lupakan juga bahwa Esmeralda ini terbilang hero yang cukup early sebenarnya. Dia minimal dapetin level 4, zoningnya begitu luar biasa. Nah, pertanyaan itu adalah, kalau udah Freya kayak gini, apakah nanti lainnya bener ya kayak Komo bilang ke gold lane, semenjak kita masih belum lihat adanya Yi Xunshin yang biasa jadi lawan matchup buat Link. Nah, kemungkinan besar Isun juga. Isun bisa jadi jungler buat si ini loh, Falcon. Iya. Karena mereka bisa mainin Ruby buat jadi gold lane-nya. Wow. Balik lagi back to back, dimana kayak kalau udah ada Isun sebagai jungler, main kiri kanan fighter kan. Fighter. Ya, Link juga sama sih Om sebenarnya. Konsepnya mirip-mirip. Karena hyper carry juga. Cuma pertanyaanku di sini adalah, apakah keluar nih hero Natko yang emang udah lama? Waduh. Nah, tunggu-tunggu dari Sun Gold Lane. Sun. Dan ini ada Link soalnya nih errornya. Cocok nih berarti. Dibilang cocok iya karena dua fighters. Iya. Dan yang paling terpenting poinnya adalah apakah tidak terlalu banyak split pusher kalau misalkan bawa Iya. dengan Sun. Tuh.
Takutnya nanti jawabannya malah bukan ke Ruby yang kayak Om mau bilang. Tiba-tiba takutnya malah ada pick Benedetta gitu loh. Yang dimana Benedetta bisa ngelawan untuk dua seperti tadi. Nah ini kalau kayaknya mau digeser ada Pakito loh. Mino, oke. Mino, hero team fight, Iya. hero yang punya efek heal. Dan lumayan balance semenjak ada Esmeralda dan Mino yang jadi front line ini. Ini bilang Yudoranya bakal sangat terbantu. Iya. Tapi kalau mau sedikit out of the box mungkin Pakito di Europe ya. Menarik tuh. Ya Pakito di Europe ada. Di jungle, Pakitonya Atau EXP. atau menurut karena memang di sini Falcon Man suka main tank jungle. Matilda ada tuh. Maksimalkan di sana Matilda Barat atau Matilda Balmond. Tapi masalahnya Balmond paling nggak masuk ya. Karena udah kita lihat juga bahwa ada Baxia yang ditutup di sana. Ya Ya Harley. Harley, Messi, Harley. Ada muncul. Elis, alright. Geser ya. Freya geser go. Itu lebih baik dibanding yang kita di EXP sama Esmeralda dulu. Ya. Melipir aja. Tapi dengan komposisi dari tim Falcon mainnya sendiri, apa nih yang akan mereka lakukan? Apa yang akan mereka fokuskan? Kalau dari Falcons mainnya mereka bakal fokusin buat kick off. Mereka punya Chow dan juga Harley. Mereka pasti bakal lebih bermain galak di early game dulu. Tapi mencoba Melissa? Nah ini jawaban menarik ya karena banyak hero defensive yang in. Jadi dengan go away bakal diusir semua pasti. Jelas Freya nggak masuk sih kalau ada go away ini. Ya dia harus mundur ke belakang. Ini Faldo, Ya. strategi ini. Membawakan sesuatu yang fresh dan ini kayak meta sendiri yang mereka bawakan sekarang. Oke, ini menjadi 2-0 untuk Famos. Kalau aku lihatnya ya 2-0. Besar kemungkinan gitu. Besar kemungkinan dengan satu track itu. Ya, sangat terbantu tentunya. Wow, so Caster bersiaplah untuk membawa kita ke game kedua. Inilah dia Falcon dan Falcon Mena. Berangkat ya. Game yang kedua, Melissa muncul. Gimana Melissa? Ya mungkin kalau dari 3 hero atau berapa ya? 3 hero tadi ya minimal. Atau 4 hero lah. Cuman Harley loh. Iya. Tahu untuk Melissa kan cuma punya satu paling udah itu untuk desa kan. Kalau emang nanti ada masuk Tapi ada dari Decker ternyata. Bukan Inspire. Oke, bukan Inspire. Bukan. Ya terjawab. Terjawab itu. Saya tadi konsen itu aja. Kaburnya Ngilu gitu. Tapi ada Flicker. Dan sebenarnya juga ini masih menjadi permasalahan buat Yudora ya, kayak escape ability yang minimalis banget juga buat Yudora. Masalahnya kalau Harley muncul depan Yudora di setrum loh. Udah pasti, Lightning Bolt langsung kan. udah pasti. Diam tuh Harley nyala ya. Apalagi kan early damage-nya kan oke lah ya. Dari pertahanan bisa instan dan benar kan bisa ngebedain lagi dari gameplaynya tapi lihat bagaimana troll. Sudah mulai mengganggu dan welcome link ya berarti di MSC walaupun kita udah lihat di MWI kemarin udah banyak digunakan terutama untuk Vival. Sekarang link di tangan dari R. Ya, Troll tadi memanfaatkan damage awal yang bikin maco ya. Ya, Bisa korposi kata Harley. Oke. Link dengan Berserker Fury. Alright. Tapi dengan sama membongkar Avengers juga sebetulnya ini akan bisa langsung target Karanako kecuali nantinya akan disisir dengan Go Away. Oke, sementara sekarang Zakir harus mundur sedikit-sedikit. Sebelum lagi untuk bubu yang sementara. Ada satu tepas somplet dan first blood. Itu pedang. Cloud ada 2 flicker. Troll maksudnya adalah Cloud masih banyak juga nih. Iya. Dan juga kalau Avi siapa nantinya ya? Iya, Oke. Itu lumayan banget pasti buat ngebuang resource dari segi spell yang dibawakan juga. Cuman error horror. 4 pedangnya tadi on point banget. Langsung menuju ke arah sang jungler dari Falcon Mena nih. Boleh. Pedes dan kayak mahal banget sekarang. Ya. Balik berfokus untuk memperbaiki terlebih dahulu ya. Karena sekarang Sana udah mulai menuju ke area river, sudah dekat menuju ke area mid. Mau bantu Turtle apa di mid aja nih? Harusnya mulai geser ini. Geser langsung Turtle ya. Dan itu dia Valkyrie sudah diaktifkan bersiap untuk bisa mengekang paling satu area Cloud. Atau menjadi korban di Cloud pun langsung sempat hilang. Sementara sekarang Zelius menjadi orang terdepan. Berusaha untuk bisa menggocek dan juga memberikan tarian kepada siapapun tapi barusan berpindah tempat Sanji karena Melissa pun sudah join. Ya, mungkin ya buat kabur untuk Sanji. Tapi ya itu, Yudora yang nggak punya escape ability selain spell yang dibawain. Tapi masalahnya sekarang, Ya, itu dia Turtle dan Zelius diambil. walaupun ditempelin ya. Iya, ada Sanji, tempelin juga. Namun secara perbedaan level yang membuat dari error masih cukup cool juga. Untuk sekarang, Ini gue nggak ada nih.
Gak ada gue. Rumah Sandy saya bilang. Mas Sen. Bentuknya kan gitu. Betul. Bu Udin ini mana Bu Udin yang di Ada di dalam situ, lu nggak kelihatan aja itu buat orang-orang ini. mulai kali Ya. Kalau ini udah mulai mengintip. ya Ya, tempat yang lain Oh, harus harus mundur. mundur. Ya, dan jangan lupa lo ini penggunaan dari Minotaur ya. Motivation Run sebenarnya healnya nggak terlalu kencang. Kan itu ngeganggu banget lah. Apalagi kalau misalkan nantinya ada Plus of Oasis yang dibawain sama Minotaurnya. Ya. Shield, heal, sedikit ngeganggu kalkulasi pasti Pak. Wet. Asoy. Oke dan Sono. sana Mana sih sih? udah Udah hidup hidup power powernya dia juga ya. Kayak ini. Tuh. Masih aman lah. Goldnya juga nggak yang terbilang jauh untuk segi gamenya juga. Tapi Falcons mainan nih, mereka harus bagaimana manfaatin pick of power ini Troll dan Boyan sih sebenarnya. Yang kan bisa nyambut untuk segi damage-nya juga. Akan seperti apa? Karena menurutku kalau ngeliat dari game pertama ya, Famos dengan sebenarnya kemenangannya kan lumayan cepat ya di 14-15 menit gitu. Cuman ya ada beberapa gerakan-gerakan juga yang bisa akhirnya memberikan efek manis yang bisa dimanfaatkan sama Falcons mainan. dan persennya udah jadi Udah jadi. wah enak nih Critical damage. wet ada satu tendangan langsung dikeluarkan bulan Nako masih ada kowe Hampir hampir bisa selamat tapi ternyata tidak. ternyata tidak Itu versus 1 juga dan sempat ya kayaknya untuk ngeluarin triggernya dari Natko ya daripada buang resource ya udah nggak apa-apa ini mas spawn time masih terbilang cukup atas. oke dan Dan ada Kokon ya harus bisa menyelamatkan di Kokon kembali menjadi korban begitu baik tadi serangan yang langsung dilakukan oleh pemain dari Falcon Mena error hanya bisa melihat dari kejauhan sementara itu samanya sendirian saja di depan langsung saya mencoba untuk bisa mencabi-cabi karya pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Falcon bersama Way menduekan Nako kembali menjadi korban sempat berusaha untuk pisah masih menyelamatkan rekan-rekannya tapi 4 poin yang dimiliki oleh Falcon mereka bersama mati-matian dan berhasil lagi poin kill tambahan Yup, dan wow, Famos. Mereka seperti kewalahan untuk bisa bagaimana mengantisipasi banyaknya hero dive in. Terutama untuk lawan yang memang mencoba untuk menjaga posisi di belakang. Tapi terlalu banyak yang bisa nabrak. Karena satu-satunya purify hanya di tangan sempat dia. Troll tinggal cip aja nih mau tendang siapa dan terutama targetnya adalah Nako. Nako kenalan Kena lagi. Boy gak bisa, Flicker juga. Ya nggak sempat tadi. Tendang dulu ya. ya berarti kan ini dari Falcon mereka udah punya bola di awal kayak gini ya udah tinggal terusin dan mereka kalau bisa fight time ya berarti boleh 15 menit lagi kan Betul. kalau semakin lama ini Melisa nih loh Melisa ya even dia di belakang ya. Ya ini terlalu banyak hero yang bisa masuk seperti Crimson King-nya. Belum lagi ntar Boyet yang bisa langsung bisa escape maju. cuman kita tahu lah ya ada jarak yang begitu luas yang dimiliki sama Melisa ini loh lewat satu skill yang cukup panjang itu namanya seperti itu ya Tapi kayak lu sebagai ghost laner ya. Tapi akankah lebih enak kalau misalkan ada frontliner secara pasti gitu loh untuk bisa ya kita free hit. Ya, sekarang setidaknya mereka dari Nakonya kan udah punya Mino sama Esme nih. Cuman deh tadi masalahnya mereka ini dideketin jaraknya gitu loh sama pemain dari Falcon kan dihajar dimasukin terus-terusan gitu. Tabrak-tabrakan. Yap. Oke. Dan Zekis udah mulai terkenal lagi. Oke. Tembus Flash sudah dikeluarkan bola dan begitu sakit tadi damage dan teror. Ini dasar memang sudah dilakukan oleh pemain dari Famos itu sendiri Kokon kembali menjadi korban sakit. Aduh, kena gampar ini satu orang lagi tertinggal ini masih ada. Motivation Roar yang sudah terlihat di mana tersebut sementara Nako dari belakang bisa mengatakan damage pula Nako masih mencari celah. Terus mengatakan satu damage yang dia miliki sempat jadi orang terdepan sementara Nako di bagian belakang damage begitu besar begitu terasa. Dilompatin Stormnya tadi Sanji berusaha menyelamatkan diri satu dan mana itu gak kelihatan bener-bener hampir bisa ditumbangkan tapi ternyata tidak sempat tapi sempat. Hampir ya. Mau ditabrak kayaknya enggak dulu. Oke, itu dia control yang coba untuk dimainkan sama Famos. Minon Fury, Temples of Blade, Airborne Evac yang sangat-sangat mengerikan. Itu ngeri banget sih.
Dan itu potentially nantinya kalau misalkan memang keadaannya sekarang udah semakin berangsur unggul untuk Famos, bisa dari lebih jauh lagi gitu. Itu dia Famos kalau emang nanti dari frontliner udah bisa bikin jarak nih. Wah, Melisanya sih udah enak banget nih. Bersama Ruin, gak mau rekan siapapun. Cloudwood udah free bagian belakang dan itu dia Mason di Foni kembali dihajar. Gak selamat kali ini. Untuk sekarang gak selamat ya. Emang lumayan banyak juga tadi macam-macam dari dia flash off Diosis yang sudah diamankan Zaki. Bukan cuma ngandelin badannya nih, ada shield, ada heal juga yang ngebuat ternyata fight dari Famos akan semakin kuat. Terlindungi, Goe sudah dikeluarkan sementara tadi sana mencoba bisa masuk dengan satu fake memang sudah diaktifkan pula Cloudwood yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan Fonya mundur cukup jauh dari Zakit. Hancurkan nyawa The Wind Dragon dikeluarkan pula dan sekarang error. Mau tidak mau Tempest of Burning dikeluarkan, ada satu pedang, dua pedang, tiga pedang, empat dan Troll. Dia menjadi korban selanjutnya bahkan sekarang Sanot. Ya ini Link bakal jadi hot banget sih untuk di MSC. Ngeliat damage yang luar biasa besar tapi oke, sementara Nakonya ada di magic dalam 7 dan lagi dan Nako tercocok tadi. Baik nggak bisa saya ya? Cuma mau iPhone gratis. Lah, mau iPhone gratis? Padahal caranya gampang banget, tinggal download aplikasi Shopee Pay, scan kris pakai aplikasi Shopee Pay, dan setiap harinya ada iPhone 15 gratis buat kamu. Sementara Nakonya ada di magic dalam 7 dan lagi dan Nako tercocok tadi. Kena areanya itu dia tipis banget tolong. ujungnya bulatan itu. Ya namanya juga berusaha bertahan tadi. Dan akhirnya banyak banget yang bisa digunakan sama Link dari RR ya. Link push pastinya, makan lane juga. Dan tadi memang kena ada Wild Dragon tapi gak tumbang. Masih 0 point juga untuk errornya di sini. Kaki kiri tadi jempolnya kena. Kukunya doang padahal. Belum gunting kuku dia agak. Soalnya salah satu itu kan ada sedikit life skill kan tadi. Oke. Breath of Despair. Udah level 15. Iya, ini perbedaan yang sangat signifikan ya. Cuman di sini nasib dari Cloudwood agak sedikit menyedihkan jujur. Susah banget kenapa. Freya, aku tidak takut setruman gitu. Serem ya, tapi Boyet juga dia lambat laun damage-nya udah ada. Satu juga sebenarnya kalau ngeliat dari bagaimana dia punya flanking, oke banget itu belakang. Lord dapat troll balik arah. Kita belum lihat ya sinergi seperti apa lagi yang nantinya akan bisa dibawakan dengan adanya troll karena sebagai follow up damage untuk Boyet. Padahal udah mulai siap juga. Nah, tinggal gimana caranya targeting untuk single target dari troll ini nih. Akan mau ke Nako, akan ke Falcon, atau ke Error, karena harus memilih satu. Sekarang aku kita ulang lagi ya. Kalau emang dia udah punya jarak, Esonnya konek karena 5 orang aja kan semua damage-nya rata gitu. Tersebar. Yang ada 100, B100, C100, merata. Alright. Pelan-pelan untuk Famos mereka. Balik mengungguli game yang kedua. Mulai dihancurin struktur demi struktur yang dimiliki oleh Falcons. Menolnya dibiarin dulu, akan dibiarkan slow push di arah bottom lane sembari menunggu untuk mereka siap dengan teamfight yang dimana kalau kita lihat dari segi resource-nya ya untuk ultimate dan juga spell semuanya ready. Oke. Sementara itu tadi Sagi berusaha sama daripada Don. Ruin yang connect. Kita begitu baik. Nakonya langsung mencetak sementara berbeda. Error mendapatkan pergerakan Valentina. Dan sekarang kembali Sano menjadi bintang lapangan. Dan itu dia target yang dipilih oleh Troll adalah Nako. Ditambah lagi dengan adanya follow up dari Troll untuk Trono Ruin yang langsung mengenai ke arah pemain dari Famos yang menempel. Kebetulan tuh. Semuanya ada di situ. Dan akhirnya menjadi momentum perlahan untuk Falcon Mena. Bukan cuma sekedar bisa defense ya atas swap yang datang di bawah. Tapi ya mereka juga bisa dapetin point kill yang cukup ya dengan adanya sempat dan juga Nako. Untuk yang mereka take down. Luar biasa loh itu tadi Sagi. Dan nantinya untuk di arah late game juga kan akan semakin durable ya untuk Alice. Ya. Ada Winter. Ada Winter, terus juga nanti ngarepinnya untuk Nako yang bisa menjebol gitu loh untuk armor dari Sasha. Dua gerak langsung mendadak hilang. Wow! Bergerak begitu baik dan Cloudwood berhasil
berusaha menyelamatkan diri, tapi coba lihat Sanonya kembali masuk. Sano tidak peduli apapun yang ada di layarnya, hanya Cloud Kun dan Cloud Kun. Yap, semua punya targeting yang bagus ya untuk masing-masing. Kayak, wah, ini mulai berat sih buat Famos. Tapi Famos membiarkan lane bawahnya terdorong sampai akhirnya base turret. Itu digeruduk sama minion. Dan dibongkar itu kata-kata tadi. Saji membuat sebuah ruang rekan-rekannya. Tapi oke banget sih ngeliat dari troll dari tadi kunci ke arah Natko dan Natko. Wow, serem. Dan di satu dan Natkonya gak ada. Nextnya adalah Cloud Kun. Cloud habis dicurhat. sama Natko ngobrol ya. Gue lagi. Ini aman. Kena tabrak terus karena kan emang bikin dilema mau purify. Tapi gak bisa kabur nanti dari Harley sama Freya. Gimana? Kalau gak purify, kalau gak purify kayak gini ya kena tanggang terus. Iya. Oke, Error ya. berfokus menuju ke arah dari luar, tapi kontrol aja kembali. Mascara belakang satu window tapi Sanji tidak ada follow up. Di mana rekan-rekannya? Sementara Troll kehilangan begitu banyak individu tubuhnya, tapi Sano terlalu berani maju dari depan. Yap. Dan tadi sebenarnya udah ngomongin nggak boleh Famos karena nggak tahu Sanonya tidak ada di dalam area team fight. Dan akhirnya Error yang berhasil untuk secure Lord menjadi milik dari Famos. Nah ini mulai berat karena Natkonya juga tadi udah lumayan free kan. Udah dapetin 2 poin kill juga. Nah ini lihat rollnya dari SNO dari atas kan. Errornya lepas dari satu buat Throne of Ruin. Dia masih sempat masuk ke area dari Lord dan akhirnya Retribution save Lord jadi milik Famos. Karena tadi kayaknya momentum dari Troll juga hancur. Sakit karena ada lightning bolt kena dulu Troll tadi kan kayak berhenti sesekali memang hancur banget tuh. Kecil Kecil. Iya. Oke. Sanji mundur. Natko tuh pasifnya nyala terus juga dari itu. Yap. Alright. Akankah di follow up untuk Lord yang sudah mulai masuk ke arah bawah? Troll dari kejauhan. Ada Natko. Dari Magic dikeluarkan sementara Lord di bawah dibiarkan begitu saja. Masih ada Super Wing juga yang masuk ke arah sekarang. Buset itu ya, Stormnya udah langsung ada Sterling di dalam satu arah pertama yang dimiliki oleh Falcon, tapi sakitnya lejat ketika tanpa selamat. Trollnya pun masih bergerak dari awal begitu baik banget sekarang. Double kill didapatkan Error begitu luar biasa permainan langsung disuguhkan Error ini. Tapi udah dikeluarkan pula. Errornya waktu situation. Jangan tolong aku. Mungkin itu yang disebutkan oleh Error kepada Falcon dan game selesai. What a clean sweep dari Famos. Walaupun memang udah momentum yang bisa didapetin sama Falcon sebenarnya, tapi inilah hasil untuk match pembukaan kita di grup stage MSC 2026. Famos from Malaysia yang mengamankan clean sweep dan memaksa Falcon sebenarnya ada di lower bracket untuk di grupnya. Bagus banget. Walaupun sebenarnya enggak yang menurutku total domination, gak yang sekelin itu juga, cuman eksekusi dan perlu digarisbawahi wing. Jadi bakal jadi priority harusnya melihat damage sebesar itu bagaimana dia bisa masuk ke backline. Sakit banget ya Pak, sakit banget jujur. Ada yang itu tadi. Walaupun di sini Natko agak sedih ya. Iya di sini Natko 2 kali ya. Natko pun agak sedih jujur ini, agak ditabrak-tabrak soalnya kan. Di awal juga sempat mahan, sakit itu badannya. Sano bener tadi. Sano bener. Betul. Minta maafan Dede Falcon Mena. Tapi ya belum terminasi untuk Falcon Mena. Mereka masih punya satu nyawa juga. Dan mereka yang hadir dari wildcard di sini KKG. Wait. Medan Fury plus Tempest of Flame, double airborne effect. Sakit banget lihat tuh, 1300 untuk damage-nya. Trollnya tadi Troll terdiam di situ sebentar aja, tapi banyak damage yang setelah itu masuk ke dia semuanya. Iya. Dan akhirnya di saat kayak memang udah susah untuk tabrak para backline ya, terutama untuk Natko. Jadi masalah yang sangat besar. Sakit banget nih Five Sword-nya, coba tadi Error sekali masuk ke depan
depannya sana tadi. Loh, apa ini? Tapi setelah ini kita akan ada interview terlebih dahulu. Jadi langsung saja ini dia Rose. Team Vamos, and right now with us on stage, we will be having a quick chat with Error 404. How are you? Very good. Okay, now you know what? Let's talk a little bit about the game because prior to the game, we saw an interview with you and Eterna, and you look very stressed. You look very tense. Now that you won your opening match in MSC with a 2-0 clean sweep, how are we feeling? I feel very relieved because we got to close the game 2-0. Now, I'm sure a lot of Malaysian fans back at home are definitely happy with your win today. Now, let's talk a little bit about the game. We saw that in your opening match, you picked Eudora, Twice, and the Link came out, played perfectly. Talk to us about the Eudora pick first. I think we got it from other teams in scrims, so we just started practicing it and we use it today. Yeah. Do you think it's going to be an effective mid laner moving forward? I think it's really meta pick right now, Eudora. Okay, now next question. The Ling. How are we feeling about the assassin picks making a comeback this MSC? I know that you're an assassin user yourself. Yeah, for me, I'm happy because I'm an assassin user, so it's my time to show my heroes. Oh, I cannot wait. Is there anything you want to say to the Malaysian fans watching back at home? Thank you for all the support, and I hope you guys can support us for the next match as well, and we will do our best. Thank you very much, Error 404. I'll see you on your next match. That's it from us. Let's show it over to the studio to break down what happened in this amazing clean sweep match. Bring it back to you guys. Terima kasih Kak Rose dari Error 404. Satu player wonder kid from Malaysia membawa game yang kedua menjadi milik mereka. Bisa dibilang gitu nggak sih? Setuju nggak kalian? Setuju banget. Ada kayak goyang itu enggak goyang sebenarnya. Karena lagi main bagus banget kan. Yang goyang itu cuma dua tadi. Langsung sama Nato. Yang lagi goyang bagus banget. Yang sama dua-duanya menyala nih ya. Itu perfect tadi. Wah, Perfect mereka bisa run banget tadi. Ya setuju sih ya. Karena pernyataannya emang di sini juga Link kan merupakan hero yang selalu kita bilang dia sangat-sangat tricky. Tricky kan bukan cara mainnya tapi cara adjustingnya. Karena kayak kalau salah ngebuff takutnya overpower banget. Kalau salah nerf takutnya malah nggak kepake banget. Nah sekarang tuh di tengah-tengah. Tapi lagi kepake banget di meta ini. ngegendong banget sih tadi. Sangat pas banget. Dipegang dengan dia tadi. Iya, 9 tanpa dev. Ya triple kill terakhir. Kalau nggak ke delay itu bisa. Saya bisa bayangkan. Nato hilang, Cloud pun diincer terus. Siapa coba yang finishing tadi? Potong-potong semuanya, ya kan? Even ada Harley kan, dari kan sempat kita lihat juga mainnya pick off nih Harley sama Chow. Sama-sama punya dash lah ini dua hero ini, tapi nggak bakal bisa kalau misalkan pengejarannya Link itu udah benar-benar sampai di keluar ke atas offblade. Dash kan. Manapun dikejar. Tapi yes 15-17 ini game yang cukup gimana sih Om ngebahas dari statistik ini? Ya bisa dibilang sebenarnya mobil lawan Sadit nggak juga ya karena tidak semua bersinar dari Famos, tapi sebenarnya kalau memang semuanya bersinar ini pasti cukup one sided. Nah, cuman menurut di sini memang kilat dari Linknya sih yang nggak kepegang sama sekali di awal. Kayak Boyet pun mau nargetin ke sana kelihatan cukup mengalami kesulitan dari Boyetnya. Karena target dari Falcon Man ini adalah langsung udah cari aja Nakonya. Langsung lempar Deadly Magic lah, mungkin ada Throne of Ruin di sebelahnya ditendang.